Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik karena ini sebenarnya membahas hipnoterapi untuk performa olahraga yang mungkin kebanyakan sebagian orang masih terdengar kurang biasa ya. Emang bisa meningkatkan prestasi olahraga pakai hipnoterapi, karena yang dipikirin kan kadang-kadang kan hipnoterapi itu apa yang kayak uya-kuya itu pasti kayak gitu. Ya nggak sih? Oh ya, ini banyak banget nih yang dari supporternya PSM Makassar. Ewako, ya Ewako. Selamat malam. Masih panahan? Masih dong. Oke, ini sambil menunggu pakarnya. Jadi ini aku sekarang bakalan ngobrol sama hipnoterapis ya, jadi pakar yang mengerti tentang hipnoterapi. Namanya John Siren, Pak John Siren atau Master John Siren, kita panggil aja Coach John. Udah datang belum ya? Tapi BTW aku menyapa semua yang ada di sini. Gimana kabarnya? Pada sehat-sehat kan? Oh, Solo hadir. Ini tapi BTW apa ya? Ini sebenarnya kalau yang aku tahu hipnoterapi itu tidak hanya untuk orang yang punya masalah tertentu. Kadang atlet pun atau anak-anak pun yang misalnya nih malas belajar itu ternyata bisa loh diterapi pakai hipnoterapi. Nah kalau misalnya kita ngomongin olahraga panahan itu kan banyak banget ya. Kita kadang-kadang ada masalah apa sih di panahan itu, deg-degan atau tangan dingin nih waktu sebelum bertandingan. Terus ada lagi biasanya penyakit target panik. Nah, alhamdulillah baik Mas Hendra, hidup usana. Iya, nah kayaknya kalau misalnya si hipnoterapi ini bisa diterapkan di olahraga panahan atau di olahraga yang lain juga, itu bagus banget ya. Ini kayak pengetahuan baru yang menurutnya kita harus lebih bisa terbuka untuk bisa menerima apakah ini cocok nggak sih buat aku atau buat kalian gitu. Nah sekarang aku mau mengulik lagi nih, mana ya si Mr. John. Ini dari mana aja nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cicuruk Sukabumi hadir. Yeay, halo. Halo Nona. Oke, aku baca-bacain deh. Mas Hendra gimana kabarnya? Apakah masih bulu tangkis? Gimana caranya ya kalau nge-invite? Invite, oke. Ya, aku udah invite. Kita langsung tanya sama pakarnya ya. Halo Karawang, Dudung. Halo. Nih, udah bergabung nih Coach John, Master John Siren. Ya, malam, Ge. Bisa kenalan dulu, memperkenalkan diri. Ini teman-teman banyak yang bergabung, penasaran.
Sabar, ini sinyalnya kayaknya ini. Coba saya ganti ke seluler dulu ya. Wifi-nya kayaknya main-main ini dulu. Iya, dihipnotis dulu Pak, biar nggak main-main. Makassar hadir Ewako, ya Ewako, Bang Derian. Udah ada yang tahu belum sih? Oh sinyalku ya? BTW ini aku mau tanya, videoku ini nggak terhambat nggak? Cek cek. Aman nggak nih videonya? Ya, siap. Udah lancar ya? Udah ya? Oke. Ya, semoga lancar ya sinyalnya. Oke. Mungkin sinyalnya harus dihipnotis dulu nih, Coach. Biar lancar. Wah, itu yang berat itu. Sekarang lagi di mana? Di rumah aja. Gimana? Lancar, lancar suaranya, lancar ya? Lancar. Tapi suara saya gimana ya? Oke, jelas kok. Lancar Ya, nggak? clear, clear, clear. Clear Ya, ya? Oke, kita siap memulai sharing session ya. Ini masih sharing session ya? iya, siap. Oke, mungkin mau memperkenalkan diri dulu nih sama followers yang sudah melihat. Oke, baik. Ya, selamat malam semua. Terima kasih, Ge, sudah diajak live ya. Sebenarnya saya atlet ini, mantan atlet atletik, pelari dulu. Mantap. Ya, habis itu pindah ke jalan cepat. Hanya pernah ini aja ranking 4 aja di Kejurnas Prapon. Kalau event jalan raya pernah ya pernah juara. Nah, terus kalau disiplin ilmunya lebih di fisiologi olahraga. Nah, jika habis itu saya saya mempelajari hipnosis itu karena Porprov yang membuat saya belajar hipnosis karena ada atlet yang mengalami gangguan dan ketika dihipnosis dia langsung segar ketimbang dikasih obat. Nah, dari situlah saya mempelajari hipnosis. Nah, terus saya sendiri, Oh, jadi ya saya sendiri kan John Seran ya, udah di flyer kan udah kelihatan John Seran. Ya memang sempat ngajar di kampus, hanya berhenti. Saya memilih free karena nggak mau diikat. Ya mungkin kalau suatu saat pingin kembali lagi. Dan sekarang saya bergabung di Muay Thai dan juga Pergasti, Gateball. apa tuh ya, Pak? Gateball, Gateball. Oke. Ya. Nah, itu sih kurang lebih cikal bakalnya di situ. Jadi memang sudah berkecimpung di dunia olahraga ya. Ya, dari tahun 99 sih di dunia olahraga. Hanya tidak ketemu pelatih yang pas aja untuk bisa jadi atlet nasional. Nggak masalah. Yang penting kan berkontribusi untuk olahraga Indonesia, Pak. Wah ya, itu memang keinginan terbesarnya karena gagal jadi atlet nasional, pinginnya bisa mengantar atlet sampai di nasional, itu aja. Kalau bisa internasional. Udah kan? Udah. Udah Tapi dong. PON belum. Berkat hipnoterapi Ya, ya? PON belum. PON hanya mensupport tapi belum sempat mendampingi langsung ke sana itu. Iya. Tapi yang menarik, jadi pertama kali kepengen belajar hipnoterapi itu awalnya ngeliat dulu ya. Berarti ada praktisi yang melakukan hipnosis, akhirnya eh, Coach John tertarik Ya, gitu. waktu itu kan ada kebetulan atlet saya waktu itu dari tim sport science, jadi sport massage, bantuin atlet-atlet cedera di lapangan. Nah, kebetulan ada atlet yang pingsan. Nah, saya datanglah sama tim dokter. Begitu datang sama tim dokter, dikasih obat sama itu teman dokter itu,
atlet itu sadar, tapi belum pulih seutuhnya. Nah, langsung kebetulan dihipno sama teman saya. Habis dihipno, Oh, atlet itu langsung segar. wah, Ya, bisa gitu ya? dari situ saya kan waktu itu belum tahu apa-apa ya, masih buta lah terhadap hipnosis. Terus saya bilang, wah ilmu ini dahsyat juga. Kayaknya saya harus belajar ini untuk bisa membantu atlet-atlet saya. Jadi begitu selesai Porprov 2019 itu tanggal 15 September seingat saya itu. Tanggal 28-nya langsung saya belajar. Oh, langsung ya, gercep Iya, ya. langsung cari-cari. Karena bermanfaat sekali ternyata ya. Ya, betul, sangat-sangat bermanfaat. Dan habis itu kan karena kebetulan basicnya juga akademisi, langsung saya cari tuh jurnal-jurnal dari luar itu. Apa sih ilmu ini bisa sih dipakai di olahraga betul apa enggak? Nah, saya cari Ya. makin Terus gimana diperkuat. tuh hasil risetnya? Hasil research-nya sangat luar biasa. Atlet-atlet top dunia yang memakai itu salah satunya seperti Michael Phelps. Oh, Yes. wow, aku baru tahu loh. Ternyata si Michael Phelps pakai itu Coba ya. cari Michael Phelps. Nah, oke, oke, Yang oke, ngalahin oke, Michael oke. Phelps dari Singapura, Joseph Schooling, hipnosis. Ya. Hipnosis. Wow, kenapa kok nggak dari dulu sih aku belajar minta dihipnosis? Ini sekarang udah pegang anak. Nggak apa-apa kan Tapi nanti kalau jadi misalnya pelatih kan? bertanding lagi, kita harus coba. Ya, betul, betul, betul. Oke, jadi ini beda ya sama yang kayak biasanya kalau misalnya kita dengar hipno. Ya. Hipno itu pasti hipnotis uya-kuya kebanyakan. Nah, Bedanya apa? ya sebenarnya Hipnosis, hipnotis, hipnoterapi. Nah, itu tuh kita pengen tahu apa sih bedanya. Oke. Jadi biar orang tuh nggak ya, salah apa ya, nggak salah maksud kan. ya nggak. Kalau kita ngomong hipnoterapi nanti pikirannya wah dihipnotis kayak uya-kuya pasti gitu mikirnya. Ya, kadang orang kan mindsetnya terlalu seperti dibilang begitu dihipno, mulai bongkar-bongkar aibnya dan segala macam. Ya, saya kira itu bagian, Takut ketahuan aibnya udah. Enggak ya, jadi gimana tuh gimana? sebenarnya itu bagian dari entertain. Tapi kalau sesungguhnya, hipnotis dan hipnosis itu kan ada beda. Nah, pertama hipnotis dan hipnotis dulu saya clearkan. Jadi hipnotis dan hipnosis itu sama dengan gitaris. Oke. Nah, jadi hipnosis itu ilmunya, hipnotis itu praktisinya. Hipnotis itu praktisinya, oke. Ya, hipnosis ilmunya. Nah, sementara ilmu hipnosis itu boleh dikatakan menurut seorang ahli pakar psikolog itu dia yang menemukan hipnosis itu rata-rata dokter psikolog, psikoanalisis, macam-macam lah. Nah, itu dikatakan bahwa bypass critical area atau komunikasi bawah sadar dengan cara membypass critical area. Bisa atau critical area dari oke. Saya kasih yang lebih sederhana ya. Nah, jadi manusia itu punya kalau mau dibilang itu 3 pikiran. 3 lah. Tapi paling bagian besar itu 2. Pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Nah, ada lagi pikiran tidak sadar. Kalau pikiran tidak sadar itu dia mengatur fungsi tubuh, jantung berdetak, peredaran darah dan sebagainya, metabolisme itu kan nggak perlu kita pikirkan dan nggak perlu kita suruh, otomatis. Nah, itu diatur sama pikiran bawah sadar. Pikiran tidak sadar ya. Nah, sementara yang kita pakai sehari-hari untuk berbicara, berpikir, melakukan segalanya, itu pikiran sadar dan bawah sadar. Nah, di tengah-tengah itu ada pembatas yang tadi namanya critical area atau filter mental. Nah, filter mental itulah dia yang menyaring informasi-informasi supaya tidak langsung masuk ke bawah sadar. Nah, karena berarti ini efek bawah sadar ini sangat-sangat sangat-sangat krusial berarti ya untuk kepikiran sadar. Ya, betul. Dia pengaruhnya dari seorang pakar psikoanalisis namanya Sigmund Freud. Itu dia bilang pikiran sadar. Aku pernah lihat filmnya. Freud. Oh iya, jago itu dia. Ya. Pikiran sadar itu cuma 12% pengaruhnya. Wow. Ya. Jadi kita ini sadar itu cuma 12%.
bawah sadar itu 88%, Gek. Oh, Nah, oke, makanya I ketika see. orang bisa mengolah pikiran bawah sadarnya, maka dia itu ibarat lagi membangkitkan raksasa yang tidur. Wow, mantap banget. Terus efeknya gimana tuh, Coach? Untuk biasanya kan kita ngomong sport hipnosis Mhm. ya. Efeknya ada nggak tuh before after setelah selain contoh yang tadi ya, kayak yang udah pernah di apa namanya udah pernah dialami sama Ya, Coach. kalau sebenarnya proses sederhana yang kita lakukan sehari-hari ya, setiap orang itu terhipnosis secara alami. Ya, Oh, secara alami. Misalnya begini, ketika Gek mengendarai sampai di lampu merah, pernah nggak berpikir untuk ngerem kalau lampunya merah? eh, iya ngerem. Ya, ngerem tapi Berpikir berpikir untuk atau otomatis aja ngerem gitu. oh enggak. Itu udah secara nggak sadar, udah bawah sadar. Ya, itu udah mainan Otomatis. bawah sadar. Nah, itu udah proses hipnosis namanya. Nah, Oh, I atau ketika orang lagi see. ngantuk-ngantuk mau tidur, itu gelombang otaknya mulai turun perlahan itu. Dari beta, alfa, theta, dia tidur pulas itu delta namanya. Nah, itu empat gelombang otak ini setiap manusia itu kita tiap hari itu bolak-balik di empat gelombang otak ini. Nah, kalau Mhm. kita Terus sadar begini, ya berarti kita sadar begini, itu kita pakai namanya gelombang otak yang beta. Makanya kita masih bisa menganalisa karena critical areanya yang tadi filter mental itu aktif dia. oke, Ya. oke. Nah, kalau pengaruhnya, Terus gimana? Lanjut, lanjut. jadi pada saat kita terhipnotis itu waktu gelombang otak di mana tuh? Gelombang otak kita dari alfa dan kalau bisa di theta paling bagus untuk diberikan sugesti. Caranya untuk menuju ke sana Nah, apa? ketika berdoa, nah, misalnya kalau teman-teman muslim dia berdoa kalau kusuk sekali, itu gelombang otaknya paling tidak alfa atau theta. Oke, Nah, hanya I kadang see. tidak semua orang bisa menyampai ke sana. Nah, kalau mau tahu, Oke. bisa beli alatnya namanya Muse Muse 2. Kalau nggak salah itu sekitar 5 jutaan. Wow. Ya, dipasang di Oh, sini, jadi bisa mengukur. bisa Oh. jadi bisa tahu. Nah, itu saya dulu itu mau bantu teman saya tapi nggak jadi. Teman saya waktu kuliah, dia sempat mau meneliti tentang pengaruh sholat kusuk terhadap prestasi atlet gitu dia. Oh, boleh banget tuh kalau misalnya. Tapi gimana? Ditolak, Nggak jadi. ditolak karena waktu itu dia belum tahu. Saya juga belum tahu cara ngukurnya gimana. Ternyata bisa ukur pakai EEG. EEG yang di rumah sakit, yang Gitu. ketika orang mau Ya, itu ya. pakai EEG itu. Nah, itu bisa pakai ukur. I see. Ini aku baru tahu nih. Ya, Aku cuma tahu hanya sekedar hipnoterapi, cuman aku nggak ngerti kok. Oh, ternyata ada buat ngukur-ngukur gitu ya, tuh ada alatnya ya. yes, scientific kok dia, ilmiah. Oke. Terus metode hipnoterapi untuk atletnya gimana? Untuk cabur akurasi kayak panahan sama apa? Akurasi itu panahan golf, terus menembak Ya, gimana tuh? Bisa nggak masuk? sangat bisa. Sekarang ini saya nangani di Kelungkung itu nangani perbakin Kelungkung dan hasilnya sangat luar biasa. Wah, mantap. Nah, hasilnya sangat luar biasa, Gek. Nah, karena Oke, kalau secara gimana? ilmiah itu begini, ketika memikirkan makan sama makan, ya, jadi kita makan sama kita memikirkan makan, itu amigdalanya menyala sama dan kita memakai jalur otak yang sama. Oke, bentar. Ini ada yang nggak tahu nih amigdala itu apa? Amigdala itu otak tengah, ada bagian otak. Oh, Nah, oke. atau Nah, jadi ndak usah pikir ke ibaratnya sana. pada saat kita Hmm. berpikir dan melakukan itu ibaratnya apa ya? Dia aktif, sama-sama aktif itu Sama-sama sama aktif, ya. sama-sama aktif. Atau artinya, Oke. Oh ya. sederhananya begini, Mhm. ketika kita memikirkan dan kita melakukan hal yang sama, itu jalur otak yang sama itu responnya sama dia. Oke, terus? Nah, jadi katakanlah begini, ketika berpikir kalau harus juara, maka sudah membuat jalur untuk menuju ke tempat juara itu.
Oke, itu sama kayak ketika kita berpikir kita bisa menang, kita bisa berpikir aja kita bisa menang, pasti nanti kita akan bisa menang. Yes. Tapi kita harus percaya Ya, dulu kita bisa betul, menang harus gitu. diyakin. Cuman berpikir, cuman berpikir tapi kita nggak percaya, Nggak jadi ya juga. sama aja pada saat realitanya kita juga akhirnya nggak percaya gitu Ya, ya. betul. Kurang lebihnya Ya, seperti itu. Terus gimana tuh prestasi prestasi atlet Perbakin nembak kan ya? perbakin Prestasi mm-mm. setelah distimulus dengan hipnoterapi. Setelah distimulus, tembakannya luar biasa. Awalnya yang agak kacau, langsung saat itu dia bisa langsung fokus tembakannya. Nah, karena bisa Wow. lebih tenang dia. Nah, Oke, kalau I yang kemarin see. saya bantu di PON itu tim kriket Papua, hasilnya emas. Kriket. Kriket. Wih, Nah, mantap. Tuh, berarti udah kontribusi ya udah dong banyak kriket buat Papua, olahraga ini. kriket Bali, tinju. Tinju Oke. juga emas, satu-satunya tinju Bali yang emas itu saya dampingi selama sebulan. Ya, karena Wow. mainnya terlalu emosi. Jadi sebenarnya dia masuk itu banyak macamnya. Kalau dia emosi, kita bisa meredakan emosinya. Kalau dia grogi, kita bisa hilangkan groginya. Karena kadang manusia itu begini. Seperti artikel yang kayak kirim. Nah, saya Ya. bahas yang artikel dikit yang dikirim itu ya. Atlet itu kan sama dengan manusia, sepakat ya? Ya, Pakat. sama dengan manusia umum. Tentu kita pun punya problem yang sama dengan orang umum kan? Ya. Nah, jadi ketika kita lagi konsentrasi nih, misalnya lagi memanah nih, udah bidik gini, muncul tuh satu masalah di rumah, kira-kira mengganggu nggak? Iya, Nah, pasti. sangat mengganggu. Maka masalah itu kalau lewat hipnoterapi, kita bisa singkirkan tuh, kita bisa buatkan benteng. Jadi masalah itu nggak bakalan Oke. masuk ketika kita lagi fokus. Oke, 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 Nah, oke. Berarti kalau kayak gitu harus dibutuhkan selain kita sudah memahami nih ya, oke caranya begini. hmm, Harus dilakukan secara berkala ya. Maksudnya dari yang dihipnotis pun juga harus disiplin melakukan itu. Karena kalau misalnya cuma sehari doang, terus habis itu nggak diterapkan lagi, sama aja kan? ya, sebenarnya dilakukan sekali hasilnya bisa permanen. Karena nanti kita tanamin namanya jangkar. Jangkar itu ibarat Oh, kunci. ini yang baru tahu lagi. Nah, itu gini. Hmm. Gak pernah tidak misalnya dengar lagu ini kok ingat kenangan ini. Nah, Sering. sering ya. Itu namanya terjangkar secara alami. Nah, jangkar seperti itu kita bisa buat misalnya ketika begitu gak pegang busur, pegang panahnya nempel di pipi begini, otomatis itu langsung fokus. Itu bisa dibuat kayak gitu. Oh, gitu. Ya, Oke, oke, dan oke, pikiran oke, kita oke. itu menurut pendapat saya, ini dari hipotesis saya, kita bisa putar-putar itu Ya. seperti amplifier. Saya mau fokusnya, Oh, bisa ya di. udah fokusnya saya putar kasih full 10. Saya mau marahnya diturunkan, saya putar. Oh, marahnya saya bikin satu lah. Nggak boleh nol kalau marah. Oke, jadi ini gimana cara mengendalikan ya? Yes, sangat betul itu. Oke, 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 oke. Mantep banget nih. Oh ya, itu kan untuk tadi kita bahas olahraga akurasi ya. Mhm. Mungkin nggak untuk olahraga yang lebih apa namanya kontak body gitu kayak Hmm, kayak bela diri, mungkin sepak bola, bola basket gitu. sangat bisa. Itu biasanya kalau misalnya kita mau hipnotis di bagian apanya? Kita satu itu biasa kalau saya ya, saya pribadi, saya menyelesaikan dulu masalahnya. Masalah personal Oke. di luar atletnya dulu. Misalnya dia pernah punya trauma masa lalu atau karena dari artikel yang tadi saya baca yang kayak kirim kan begini misalnya. Dia pingin juara, tapi di masa lalunya dia pernah dibully. Dia tentu punya ketakutan dong kalau dia juara. Karena pikiran bawah sadar Ya. itu prinsipnya memorinya permanen. Oke. Ya, Iya, iya, iya. Aku juga pernah tahu kadang-kadang ada orang takut menang. hmm, Maksudnya betul betul ketika di itu. depan udah menang, Ya, yang dipikirkan malah gimana kalau kalah. Padahal kan mestinya kan kalau aku mau menang, aku harus begini kan ya gitu betul kan. betul. Berarti kalau misalnya gimana untuk kalah, berarti dia udah takut untuk menang gitu nggak sih? Nah, ya kalau gimana kalau saya kalah berarti dia takut, dia nggak siap untuk menang.
Kalau dia Yes. udah Tapi kalau misalnya berpikir untuk strateginya, oke aku mau menang caranya begini. Nah, itu berarti kan dia udah berpikirnya mau menang. yes, satu contoh simpel saya biasa kalau ngasih ilustrasi ke atlet begini. Misalnya, kayak di Surabaya mall yang paling besar apa di Surabaya? Tunjungan Oke, Plaza? Tunjungan Plaza. Tentu Gek kan sudah tahu jalan ke Tunjungan Plaza ya. Ya. Ya, kalau orang baru datang, dia belum tahu jalan ke Tunjungan Plaza. Gimana caranya dia bisa nyampe ke sana? Lihat peta. Ya, kalau nggak ada peta, tentu kesulitan kan? Ya. Nah, itu. Tapi walaupun dia pakai peta, pasti dia harus melihat dulu, oh ini lewat sini, lewat sini. Kadang peta juga bisa nyasar juga. Tapi kalau dia sudah tahu jalannya, oh Tunjungan Plaza itu di situ. Saya lewat sini, lewat sini, lewat sini, nyampe. Nah, itu sama dengan juara. Ketika dia sudah pikirkan juara, dia sudah memvisualisasikan, maka tubuh itu akan mengarahkan dia, oh jalan ke tempat juara itu lewat sini, sehingga kamu nyampe. Ya, ini mungkin sedikit sharing. Jadi dulu waktu sebelum Ya, bertanding itu kan memang kita diajarkan untuk visualisasi. Jadi oke. kita bisa memvisualisasi mulai dari pertama kali bangun tidur. Yes. Jadi ini kita memvisualisasikan pada saat kita udah bertanding, yang bangun tidur, terus kita mandi, kita ini, terus di lapangan jalan kita udah tahu nanti kita ketemu sama ini, itu disuruh visualisasiin sedetail Ya. itu sampai nanti di garis tembak kan, kalau panahan garis tembak kita pegang panah terus kita rasakan betul gimana tekniknya, terus ketika anak panahnya lepas itu kita tahu anak panah kita tuh akan kena kemana. Jadi sedetail itu, karena ketika kita sudah terbiasa untuk memvisualisasikan itu, nanti pada saat hari berlangsung kita sudah terbiasa, kita sudah Oke. oke, aku sudah pernah ada di situasi ini gitu. Oke. Ya. Jadi the power of apa? Visualisasi. Power of pikiran tuh benar-benar, Yes. ya visualisasi itu benar-benar membantu. Nah, karena kaitannya itu secara ilmiahnya begini kayak visualisasi itu. Ketika kita memvisualisasikan sesuatu, itu seperti yang tadi saya cerita di awal, itu kita sedang membuatkan jalur di otak. Nah, itu jalur itu kan ada seperti begini, ada celah namanya sinaps. Itu dia memisahkan antara jalur itu. Nah, itu celah itu ketika kita berpikirkan sesuatu yang baru, elektron itu dia harus melewati jalur itu dan dia harus menyambungkan sinaps itu. Nah, ketika kita berpikirkan, ya ketika kita pikirkan hal itu berulang-ulang, maka sinaps itu akan hilang dan dia akan sambung. Sehingga ini jalurnya ini akan jalur permanen, ibaratnya jalan tol. Sehingga melakukan itu jadi mudah. Nah, nanti setelah tebal, sinaps itu akan terjadi namanya penebalan neuroplastisin. Ini ada ilmiahnya, nanti boleh dicari. Namanya penebalan neuroplastisin. Nah, karena saking excitednya saya cari tahu. Kalau di Amerika, selain ada yang pakai hipnoterapi, ada juga mereka ngelatih konsentrasi itu pakai namanya neurotracker. Boleh nanti gak cari. Neurotracker. Ya, mungkin teman-teman belum nyari sampai sana, tapi saya kadang malam-malam itu nggak tidur itu, saya jelajahi dunia maya, saya mencari apa sih. Nah, neurotracker itu Mencari ilmu ya, bukan cuma sosmed doang. ya, neurotracker itu ada kayak bola-bola di layar komputer, nanti pertama dia nongolnya angka dulu. Habis itu angkanya hilang, dia mulai keliling-keliling gini, tapi kita harus bisa menghafal bolanya itu yang mana. Ketika dia stop, kita klik di laptop, oh ini. Benar nggak? Nah, nanti boleh cari itu. Ya, itu neurotracker. Ditemukan oleh salah satu profesor namanya siapa saya lupa. Nah, nanti boleh cari. Nah, tapi kadang visualisasi seperti tadi yang saya bilang, Gek bilang visualisasi itu sudah detail, udah bagus. Tapi kadang itu cara untuk memasuki itu yang agak susah. Betul ya? Ya betul. Nah, ada beberapa yang tidak terbiasa itu dia susah konsen, kayak gimana nih caranya. Jadi pikirannya jadi kemana-mana, kayak apa sih, kayak nggak pikir pada saat ini gitu. Dia jadinya mikirnya, oh nanti aku di rumah ngapain ya, tuh tadi aku biasanya kayak gitu. Pikiran manusia itu liar, Gek. Ibarat kapal di atas air laut. Makanya kita butuh jangkar.
Kapal kalau mau diam di atas air laut, diam di tempat tertentu kan dia harus turunkan jangkar. Nah, itu sama. Itu Oke, sama I ada see. dengan pikiran kita. Nah, caranya gimana? Berarti harus ikut hipnotisnya Harus. coach Ya, Rod. kalau kayak mau nge-trade atletnya, silahkan belajar. Atau bisa diundang saya datang ke sana. Mantap. Mungkin nggak sih kita bisa menghipnotis diri sendiri? Self hipnosis. Justru itu sangat powerful, kayak. Kalau kita Oke, belajar, iya, nanti di iya. Jadi, L1, materi yang diajarkan itu harus bisa menghipnotis diri sendiri. oke, jadi berawal dari menghipnotis diri sendiri baru bisa Yes. menghipnotis orang. Ya, karena sesungguhnya Mantap, semua mantap. hipnotis itu by self-hypnosis. Oke, baik. Ya, Iya, iya, iya. Jadi ketika kita dihipnotis pun kita sebenarnya orang sedang itu karena menghipnotis diri sendiri gitu ya. mengizinkan. Kalau dia nggak mengizinkan, nggak bisa, nggak bisa. Ah, iya benar. Jadi aku dulu pernah hipnoterapi. Ya, Jadi ada teman dulu ya, ya. hipnoterapi juga. Jadi dia pada saat menghipnotis dia tanya dulu, memang aku mau atau Mm, enggak. mm, Jadi mm. ketika kita nggak mau itu pun juga ya ya. Ya, Jadi tapi kan memang untuk apa ya namanya membangun kesadaran bahwa oh kita perlu nih atau eh, kita membuka wawasan tentang hipnoterapi ini kan perlu disosialisasikan lagi ya karena ya itu betul. tadi kalau misalnya kita ngomong hipnoterapi itu pasti pikirannya uya kuya ini salah uya kuya nih. Ya, makanya kan sekarang, Jadi nah, kayaknya kalau mikirnya sekarang kan acaranya Uya Kuya kan udah nggak hipnotis lagi kan? iya, ya. Ya, Padahal itu ini ya apa namanya sangat sangat membantu sekali ya kalau misalnya kita mau untuk belajar itu. betul. Tapi tapi emang nah Mm, ini mm, mm. pertanyaan yang agak-agak menyimpang ya. Tapi bisa ya kayak menghipnotis terus dia kayak bisa ngomong semuanya apa itu gimmick atau gimana sih? Sebenarnya nggak bisa, kayak. Karena Oh, itu, itu gimmick ya. yes, karena itu dia mempermalukan diri, dia bongkar aibnya, itu nggak mungkin. Karena sifatnya pikiran bawah sadar adalah memproteksi dirinya. Oke, sampai sini clear ya? Oke. Dia memproteksi dirinya, nggak bisa dia mempermalukan Iya, dirinya, iya. nggak bisa. Oke, jadi bedanya sama ilmu gendam apa? Kalau ilmu gendam kan beda lagi, itu mungkin ada mantra-mantranya. Saya sementara belum belajar sampai Oh, di sana. itu Ya, karena memang enggak itu berarti itu bukan hipnotis ya itu ya. mungkin Itu juga itu hipnotis, itu ibaratnya mungkin juga hipnotis oh itu. tradisional. Tapi ada teknik-teknik Ah, tertentu yang dipakai. Karena sebenarnya kita manusia itu lemah dan ilmu hipnosis itu setiap hari kita bersinggungan dengan ilmu hipnosis. Hanya kita nggak sadar kalau itu hipnosis. Kita berdoa iya hipnosis. kayak lewat film. Ya, Ya kan lewat film lihat media yang terus-terusan negatif terus itu juga menghipnotis kita kan drakor. akhirnya. Menghipnotis Nonton drakor ya. tanpa sadar kan emosi kan? Oh Drakor ini, ya. ini. Nah itu sudah terhipnosis itu. Iya, makanya kadang-kadang tuh kalau saya ngelihat apa ada Instagram yang wah isinya negatif terus udah nggak bisa udah mendingan nggak usah lihat Yes. atau film yang negatif terus aduh daripada kan mendingan udah nggak usah tahu Ya, sekalian. karena kita tanpa sadar itu tiap hari. Mungkin Ya. ada yang mau tanya-tanya perkara Oh, silakan, silakan. ini gitu. Ada yang mau tanya-tanya tentang hipnoterapi Ya, silakan, silakan. untuk iya. Kalau misalnya kita bisa menerapkan hipnoterapi ke atlet-atlet dan bisa meningkatkan performa bagus banget ya. Ya. Ya, saya sendiri kan belajar di S1, S2 kan ada psikologi olahraga kan. Itu kita kan biasa paling sebatas itu kayak tadi imagery, visualisasi, self talk. Nah, Beda ya. tapi menurut saya belum terlalu masuk. Caranya belum terlalu pas. Ya, karena self talk itu kita perlu tahu waktu yang tepat. Kapan sih kita bisa self talk?
Nah, tak. Oh gitu, ada waktu yang Oh tepat ya, nggak? timingnya harus pas, Ge. Karena ketika berbicara terhadap diri sendiri, kalau ketika itu gelombangnya minimal alfa, itu baru bagus. Ada pertanyaan dari Mas Dudung. Hipnosis bisa dilakukan pada anak-anak nggak biar anak termotivasi? Sangat bisa, Gimana? sangat bisa. Hipnosis untuk anak Dari itu Mas Dudung, biasa hipnosis. ini, hypnoslip. Namanya hypnoslip. Kita ngelakuin ketika anak sudah tidur atau hipnopompik ketika anak baru bangun tidur. Oh, oke. Yes, Eh, jadi kalau misalnya Mas Dudung punya anak yang mau hipnosis, mungkin nanti bisa menghubungi langsung ke Coach Jam aja. boleh. Karena nanti itu Mungkin kalau di Padang orang tuh, tuanya yang saya ajarkan untuk bisa menghipnotis anaknya itu nanti. jadi di Panahan itu ada namanya penyakit target panic. Ya, Target panic itu ya, ini. Waktu kita membidik target itu kan mm-mm, Panahan tuh ada warna kuning, merah, ya, biru gitu kan. Jadi kalau ketika bidikannya di apa namanya? Di kuning, itu kita takut. mm-mm, Ada kayak gitu. ya, Dan itu momok yang buat hampir seluruh pemanah kalau misalnya udah kena target panik tuh dia panik sendiri. yes, karena ketika membidik dia takut. Nah mungkin dengan metode hipnoterapi kayak artikel yang saya kasih yang di Arcadi 360 itu dia dia menyembuhkan panik dengan hipnoterapi. ya, sangat betul ya. Target panic itu Karena sebenarnya, katanya si target ini gimana gimana? target panic itu kan seperti yang tadi kayak bilang. Jadi dia ngelihat ngebidik takut. Bahkan ada yang kalau saya ketemu di perbakin itu, misalnya dia nembak pertama nilainya 10 itu. Nah dia ragu untuk nembak kedua. Bisa nggak tembakan saya kedua 10 lagi? Gitu. Atau ketika dia tembak, kalau di perbakin kan Ya, dia narik targetnya ke sini ya, ke depannya dia ya. Nah, biasa lawannya narik datang, dia sempat ngelirik itu ke tempat lawan. Lawan 10, oh dia udah hancur itu. itu juga itu biasanya saya juga waktu bertanding cara mendisiplinkan pikiran supaya nggak ngeliat kanan kiri gitu. Mhm. Kadang-kadang kan kita juga goda ya pertandingan tuh kita fokus sama perkenaan kita sendiri, tapi kadang-kadang kita juga penasaran ini lawan nilainya berapa sih. Dan kalau misalnya kita nggak siap, itu bakal mempengaruhi gitu. Betul, Jadi betul. kalau aku udah langsung apa ya ibaratnya harus harus disiplin sih kalau kalau enggak ngintip-ngintip masih kena gagal. Karena menurut saya kadang-kadang ada yang begitu lihat dia termotivasi. Ada yang kalau nggak siap dia malah down. Ya, betul itu. Jadi tergantung orang juga. Nah, itu kan seperti tadi di artikel itu dia bilang apa? Bisa kita melepaskan itu lewat pengalaman bertanding, jam terbang, tapi waktunya lama. Tapi kalau lewat Yes. Oke, jadi hipnosis, maksudnya kalau misalnya kita hipnotis, tapi kalau lewat hipnosis itu kita gimana? bisa mempersingkat, Ge. Tinggal kita buat-buatkan jangkar aja. Oh, jangkar ini untuk fokus, jangkar ini untuk biar nggak usah ngelirik kiri kanan, jangkar ini untuk ngelupain masalah yang di rumah. Itu bisa. Menarik, menarik, menarik. Jadi kita belajar shortcutnya. Yes. Manusia kan suka kan shortcut kan seru ya. Misalnya dia mau ke mall ini, lewat sana mutar jauh, lewat sini aja cepat jalan potong. Yoi, di Bali kan banyak tuh. Oh iya. Jalan potong, jalan potong. Oke, kalau sudah terhipnosis, apa nggak terpengaruh sama lawan yang nyeleneh, yang mancing-mancing emosi? Oke. Kalau sudah terhipnotis, apa nggak akan terpengaruh? Nah, gimana tuh? Nah, ini masih rancu sebenarnya pertanyaannya. Maksudnya sudah terhipnotis gimana? Nah, kalau saya bisa nangkap dikit mungkin begini. Kalau sudah diterapi, kita sudah pernah dihipnosis ini, kita bertanding, mungkin masih terpengaruh nggak? Nah, kalau memang seperti itu pertanyaannya dia, sebenarnya selagi kalau jangkarnya dia aktifkan terus, maka dengan otomatis pikiran yang dia inginkan, misalnya fokus, itu kan jalurnya sudah permanen itu.
sudah terjadi penebalan neuroplastisin, maka itu akan permanen. Jadi dia tidak akan terpengaruh lagi sama lawan. Itu tadi berarti walaupun kita udah ada jangkar, tapi kita juga harus disiplin. Yes, ya. harus diaktifkan terus. Nah, mungkin salah satu atlet yang teman-teman tahu itu Maria Natalia Londa, pelompat Indonesia itu. Atlet atletik, tahu? Kayak kenal tidak? Tahu. Itu saya pernah terapi, boleh ditanya. Saya terapi dia terkait cedera. Dia kan punya cedera di lutut. Saya terapi itu sebelum dia main di Asian Games Indonesia. Nah, dan hasilnya lumayan. Nanti boleh ada di channel YouTube saya, nanti boleh dicari. Ada Bang John Seran, nanti lihat di sana dia sharing. Jadi setelah diterapi, dia lompatnya lebih berani lagi. Nggak kayak dulu ketika dia mau lompat, dia takut-takut. Jadi kita bisa menghilangkan trauma cedera itu bisa. Wah, luar biasa. Jadi nanti bisa langsung cek di YouTube-nya Coach John Ziran, apa nama YouTube-nya? Bang John Seran. Atau nanti lewat ini aja, lewat Instagram aja juga nggak apa-apa. Oh iya, langsung aja nanti ke Instagramnya Master John Ziran, nanti ngeliat langsung ya. Ya, boleh DM bertanya, saya melayani kok. Oke, ini ada yang bergabung dari Jepun, Bali, archery. Oh iya. Tuh, orang Bali, nanti mungkin yang mau mencoba hipnoterapi untuk meningkatkan performa biar skornya naik. Siap. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Sebenarnya di Bali sudah ada yang make itu, sudah ada yang make sebenarnya di Pemanah Bali ada yang make, ada teman praktisi. Dia dari lembaga apa kurang tahu saya, tapi ada yang make. Hanya mungkin perlu berexperience aja karena background saya dari atlet. Jadi saya tahu tuh masalah atlet itu apa-apa aja. Jadi ketika saya nangani itu lebih pas gitu loh. Gitu. Iya, karena kadang-kadang gini nih, kalau misalnya kita ngomong masalah olahraga, kan permasalahan olahraga ini kan beda-beda ya. Setiap cabang olahraga itu punya permasalahan yang berbeda-beda. Betul, ya. Mungkin harus dijelaskan dulu sama si praktisi ini. Kalau misalnya di olahraga panah ada beberapa masalah yang seperti ini. Nah, dengan begitu, dengan kita mau terbuka, mungkin si praktisinya jadi lebih tahu ya, betul. Masalahnya ternyata. Kalau Gek sendiri kira-kira permasalahan dulu apa aja? Aku pernah target panic, pernah. Terus mungkin apa ya, ragu-ragu ya, kadang-kadang tidak berani mengambil keputusan. Enggak juga. Bukan nggak berani. Biasanya kalau lagi pertandingan tuh kadang-kadang suka deg-degan, walaupun udah sering latih, deg-degan, tapi wajar kan? Wajar, itu wajar. Itu kan indikator bahwa kita memang mau menang gitu kan. Nah itu tadi biasanya kadang-kadang suka pengen lirik-lirik itu ya. Lawan berapa nih? Ya, itu bisa didisiplinkan. Kalau pas lagi siap, ya kalau lagi siap nggak masalah. Siap langsung tetap semangat. Tapi kan kadang-kadang kita nih walaupun katanya jam terbang udah tinggi, kan yang namanya pikiran itu kan naik turun, ya, betul. Sama kayak performa ya. Itu kadang-kadang kita lagi peak ya kita bagus, tapi kadang-kadang kalau misalnya kita lagi drop ya ada saatnya kita lagi aduh nggak siap, bad mood itu sih biasanya. Nah itu saya sharing, bukan bad mood tapi kayak nggak enak, siap aja, nggak siap lah dengan tekanan gitu loh. Itu saya sharing kemarin saya nangani yang tinju Bali ya. Dia itu kan sudah pernah juara SEA Games, udah pernah, tapi PON belum pernah. Nah ternyata ketika SEA Games pernah, PON belum pernah. PON paling tidak juara 2, juara 1 belum. Nah dia punya problem itu sangat unik problemnya. Saya kira mungkin atlet yang lain juga mengalami seperti itu. Jadi ketika kalau dia sudah mau main, pikirannya dia tuh pingin ngabisin lawan sesegera mungkin. Karena tinju ya. Nah, tapi yang jadi problem kan karena dia emosi, jadi lawan itu pintar, maka lawan itu kan habis pukul keluar. Ya otomatis dia ketinggalan poin karena dia terlalu emosi. Nah, terus ketika saya menterapi dia, salah satu teknik yang saya bilang itu apa? Misalnya ketika
peak performance-nya di mana itu. Ketika misalnya, oh saya waktu bertanding di sini kok saya rasa oh, bagus sekali, enjoy sekali saya memana. Nah itu bisa di-recall kalau di hipnosis. Kita bisa merecall Recall itu. ya. Nah, kan sederhananya kan seperti tadi itu, ketika kayak dengar lagu, memori yang lama ke recall itu. Nah itu alami. Secara buatan lewat hipnosis bisa kita buatin kayak gitu. Oke. Bisa kayak gitu ya. Bisa, pikiran itu sangat unik. Sangat kuat, powerful. Yes. Tapi kadang kita nggak sadar. Oh ya, dulu pernah ya. Waktu SEA Games 2013. Jadi setahun sebelum itu saya udah persiapan ya, visualisasi karena saya belum tahu hipnoterapi. Jadi saya ngelakuin visualisasi terus. Jadi saya sebelum tidur, sebelum latihan, setelah latihan visualisasi, terus saya pikir, oh nanti saya final ketemu lawan saya ini persis, maksudnya kayak detail gitu. Nanti saya nanti lawan ini, nanti saya dapat medali emas, saya pegang medali emas, saya apa namanya, naik ke podium juara. Dan pada saat hari H, waktu SEA Games-nya berlangsung, beneran saya final ketemu dia. Final perebutan. Tapi dia dapat emas, saya dapat perak. Waduh, bleset kan berarti nih visualisasinya. Tapi ternyata saya dapatnya di bergu, saya dapat emas. Oh, luar jadi biasa. ibarat saya mikirin apa namanya, medali emas. Saya nggak dapat nih, saya pikirannya kan individu waktu itu. Cuman ternyata dapatnya di bergu. Ya. Gitu. Jadi kembali ke yang tadi bilang di awal, kalau sudah visualisasi, satu harus yakin. Setelah yakin, jangan lupa berdoa kepada yang di atas, karena beliaulah yang memberikan kita segalanya. Betul sekali. Apalah kita berusaha ya. Iya. Iyalah. Terus ada apa lagi nih yang bisa di-sharing? Ya, saya kira yang kalau dari pengalaman pribadi, saya pernah lomba lari 10K waktu itu karena saya mau kuliah. Kebetulan nggak punya duit. Dan saya kuliah itu nggak mau ngerepotin orang tua waktu kuliah S1. Jadi jari kaki saya itu patah salah satunya. Nah, dikasih uang, dikasih uang sama ibu untuk saya berobat aja. Nah, tapi saya bilang, Bu, saya mau kuliah. Oh ya, silahkan kamu nyari uang buat kuliah. Karena dulu saya kabur dari rumah itu sebenarnya ada sedikit problem lah kabur ke Bali. Ya, artinya ya problem pribadi. Ya. Jadinya keras. Ya, problem pribadi karena something lah. Ya sudah, habis itu latihan bengkak, minum obat sembuh, latihan gitu aja terus. Nah, saya kan visinya itu kan harus juara, dapat uang biar bisa bayar masuk kuliah. Dalam perjalanan lomba lari itu sekitar 6 km atau 5 km itu jari kakinya udah sakit sekali. Yang patah itu kan belum sembuh betul. Ya. Oke, jadi udah berobat ya posisinya? Ya, prosesnya udah berobat, tapi kan belum sembuh karena dia memang patahnya fraktur. Patahnya sih patah bagus. Nah, tapi kan nyambungnya belum bagus. Jadi ketika kita lari kan nyakar begini ya otomatis sakit ya. Udah sakit sekali, saya udah pelan, udah mau berhenti. Nah, tapi yang mengganggu pikiran saya itu gini. Saya ini sekarang lagi cari uang buat kuliah ini. Kalau saya berhenti, saya nggak juara dan saya nggak bisa kuliah. Dengan begitu, saya berdoa sesuai keyakinan. Dalam lagi lari-lari pelan ini sambil berdoa, terus diyakinkan. Karena niat saya pingin ke kuliah itu besar. Sakitnya ini saya lupa. Udah nggak ingat lagi sakitnya. Larilah, kejar semua. Dulu namanya Bali International Marathon. Lari, masuk finish, juara. Tapi saya nggak yakin juara. Karena tadi orang udah lewat, saya banyak. Dibaca dari 10, mundur. Kok nama saya belum disebut? Ya, akhirnya disebut di nomor 1. Dapatlah uang 2,5. 1,5 buat masuk kuliah, 1 jutanya buat beli lagi sepatu buat latihan. Mantap. Nah, itu ya the power of pikiran ya. Dan kadang-kadang kita nih untuk berbuat sesuatu itu gini, Ge. Untuk berbuat sesuatu itu orang perlu ketemu reason-nya, why-nya.
hot button. Yes, that's the point. Ya, kadang-kadang mungkin sebelumnya masih motivasinya kurang gitu, tapi setelah berkeluarga akhirnya udah menemukan satu alasan yang kuat ya. Mungkin lebih ke kalau saya sih why-nya ini harus karena cinta. Maksudnya cinta dalam artian saya cinta untuk mau ngapain nih. Mungkin kan kalau misalnya coach kan saya cinta, saya mau belajar, makanya itu jadi motivasi. Ya, Dan motivasi itu kan kadang-kadang kita apa ya, tidak mengarahkan motivasi yang benar-benar kuat. betul, betul, Mungkin betul. itu juga bisa dicari ya. Atau mungkin kita bisa resolusi nih, resolusi 2022 kita bisa nulis dulu nih, nulis jurnal maunya apa gitu kan. Ya, Jadi targetnya ada, kita temukan why kita harus apa namanya harus apa namanya kompromis ini. Itu berarti kita harus mikirin oh motivasinya apa gitu kan ya ya. supaya ini bisa tercapai. Karena sesungguhnya yang menggerakkan manusia itu cuma dua, Ge. Dia satu itu reward, yang satu itu fear. Jadi hanya ketakutan, Fear. ya hanya ketakutan dan reward lah yang menggerakkan manusia untuk terus beraktivitas. Coba. Saya juga pernah nih ada dikasih ada orang yang dikasih reward dia terpacu, ada yang harus dari ketakutan dia Yes. dia terpacu. Betul, Gitu ya? betul. Karena hanya dua Ada poin dua itu macam ya, hanya 2 poin ini. aja. Nah, terus kalau sederhana gini, sederhana gini. Oke, sederhana kalau Ge mau mengenali atletnya, misalnya satu tuh begini, manusia itu sebenarnya punya 5 modalitas. Ini kita sharing dikit, nggak apa-apa. 5 modalitas kan, ada kinestetik, ada auditori, ada visual, ada olfaktori, ada gustatori. Tapi yang paling dominan itu biasa kinestetik, visual, dan auditori. Nah, Ya, saya cuma tahu 3 itu, yang 2 ini saya oh, nggak ada tahu. 2 itu lagi, pengecapan dan penciuman. Nah, kalau Ge bisa mengenali atletnya lewat itu, maka Ge melakukan pendekatannya akan lebih bagus. Misalnya, kalau anak itu kinestetik, dia nggak suka kalau dia buat salah, Ge tegur langsung di depan banyak orang. Dia nggak suka. Dia harus berbicaranya dari hati ke hati baru mau dia. Oke. Nah, itu Kalau yang lewat indera pembau tuh gimana tuh? itu biasa nggak terlalu. Karena dia yang paling dominan 3 itu. Artinya kita punya 5 ini semua, tetapi biasa Yang ya paling paling dominan. dominan 3 aja. Walaupun nanti dia kinestetik, tapi ada visual-visualnya sedikit. Nah, misalnya sederhananya begini. Gek kalau ajak jalan-jalan enaknya ke pantai atau ke gunung? Ke gunung. Kenapa kok sukanya ke gunung? Soalnya suka ngeliat hijau-hijau. Terus sama bau gunung enak. Oh, oke, ya. Terus kalau misalnya mau beli baju, kenapa kok misalnya, oh baju ini, oh saya mau beli baju yang ini. Kenapa? Alasannya apa? Karena di badan cuttingannya bagus sama bahannya enak. Oke, satu lagi biar saya bisa menyimpulkan. Kenapa sih mau jadi atlet pemanah? Coba diceritakan. Karena mama panahan. Oh, mama panahan. Keluarga panahan. Nah, oke, terus selain itu? Ya udah, jadi yang ikut. Jadi mama kebetulan kan atlet panahan. Dulu diajak ke lapangan ya, minta lah busur, mah aku mau latihan panahan. Akhirnya ketagihan. Tapi setelah udah berjalannya waktu ya menemukan alasannya bukan karena itu aja, karena aku suka bertanding, aku suka kompetisi. Ya. Jadi gimana nih kesimpulannya? Oke, dari satu misalnya kayak tadi ke gunung suka yang hijau-hijau, berarti visual. Sebenarnya satu tadi, nah, Ge itu lebih orang visual, suka sedikit yang berwarna-warna ya. Apa nih? Maunya pakaian atau apa? Oh, baju nggak terlalu. Apa yang biasa berwarna Ge suka? Aku suka. Ya suka. Suka desain, suka padu-padan. Itu pantas. Karena
Sebenarnya dari tadi saya ngelihat misalnya kayak ngobrol, mengakses memori itu kayak ngelihatnya ke atas begini, kanan atas, itu aja saya udah tahu kalau orang visual gitu. Oke, Iya. ini ilmu NLP. Iya, sebenarnya NLP itu kan asalnya dari hipnosis soalnya. Iya. Ya, 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 ya. Terus jadi kalau misalnya visual gimana tuh biasanya? Iya. Pendekatannya gimana? Pendekatan Pendekatannya kalau visual itu psikologinya. misalnya salah satunya kalau kayak mau nunjukin dia sesuatu tuh harus yang bergambar, berwarna lah. Misalnya jelasin ke dia harus yang bergambar, berwarna, baru masuk dia. Nah, kalau kayak G misalnya Ya, ya, kasih sesuatu yang warnanya hitam putih pasti nggak tertarik. Betul ya? iya. Ya. Jadi ya ada seninya masing-masing lah. Jadi kalau yang mau belajar lebih ikut kelas, nanti diajarkan full di sana. Mungkin kita nanti bisa buat webinar ya, ya coach ya, Boleh, untuk boleh, mengupas tuntas. boleh, Atau kalau misalnya ini harus langsung ketemu ya. boleh. Untuk hipnoterapinya kan memang nggak mungkin misalnya ada yang mau minta dihipnosis gitu kan di Bali atau mungkin dari mana. Kita langsung ke Master John Serang untuk lebih lanjutnya. Gak kerasa ini udah 1 jam Luar biasa ya. ngobrol. Obrolannya sangat menarik Ya, sekali. Mungkin bisa membuka wawasan juga buat yang lainnya. Tadi sudah dijelaskan, mungkin aku rangkum sedikit. Hipnoterapi itu tidak sama ya dengan hipnotis uya-kuya. Jadi ketika kita di hipnoterapi itu kita sepenuhnya sadar ya, dan kita mengaktifkan pikiran bawah sadar kita melalui hipnoterapi gitu ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu lebih apa namanya? Ketika pikiran bawah sadar kita yang 88% ya, ya, itu sudah diaktifkan, otomatis ketika kita sadar kita lebih aware, lebih powerful betul? ya. Kita lebih powerful. Nah, jadi untuk yang mau tahu lebih lanjut bisa langsung menghubungi Master John Siran atau nanti mungkin kita bisa kalau aku sih aku pengen belajar ilmunya. Sip, sip. Jadi supaya sebenarnya bukan buat apa-apa karena banyak atlet-atlet panahan dan junior-junior murid-murid juga. Saya pengen bisa membantu Ya, gitu sih. Tapi selain itu juga untuk self hypnosis karena kadang-kadang kan manusia kan nggak selamanya lurus-lurus terus kan. betul. Ya. Jadi ya harus apa namanya? Harus bisa ngeh, sadar, disiplin. Ya. Ya. Oke, ada tambahan mungkin nanti untuk resolusi 2022 gimana? Ya, sebenarnya tadi yang kayak singgung sepak bola ya, ya karena suaminya kan sepak bola juga ya. Ronaldo Ya, itu betul. CR7 itu hipnosis. Oh iya. Yes. Cari videonya. Oh ya. Cari videonya di YouTube. Oke. Cari. Bisa di-share dong linknya. Oh iya, jadi mungkin yang masih baru pertama kali masih baru gabung, tadi ada beberapa atlet, siapa aja atlet-atlet Kalau besar? atlet besar, Michael, Mike Tyson, Michael wow. Phelps, Mike Gregor, Tiger, Oh yes, ya, Tiger Wood, Joseph terus Schooling, oke. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, oh, pemanjat bebas itu loh, Alex Honlon. Ada lagi lupa saya ini. Rebecca Owen, nanti boleh cari Banyak video. juga. Yes. Jadi kayaknya kalau di luar ya, atlet-atlet luar dia udah lebih terbuka Udah ya lebih sama ilmu terbuka. hipnoterapi. Ya. Oke. Karena Aku baru tahu. sederhananya begini, Oke. kayak sederhananya begini. Oke, seperti tadi kan kayak bilang karena mama ya. Tapi yang pertama memutuskan kayak untuk ikut memanah itu menurut kayak fisiknya atau pikirannya. Nah, Pikiran. itu. Tapi dalam penerapan pelatihan olahraga, mental sering diabaikan. Itulah problem di Indonesia. Betul sekali. Itu memang kita harus mengupas lagi di masalah mental karena pelatihan karena biasanya kalau misalnya kita belajar panahan tuh yang dikulik kan teknik terus Ya, kan. ya, ya, Padahal ya. kalau udah tanding ini nih yang kerja Hmm, banyak nih.
kita harus tetap lah ya, teknik harus bagus, peralatan harus oke. Cuman kita banyak bekerja di sini nih. Betul, Dan aku betul. yakin kayak beberapa eh, olahraga-olahraga lain pun juga kan juara. Kalau yang juara kan yang membedakan juara sama enggak kan pikirannya. Ya, betul. Kayak kemarin saya ikuti Betul ya. ini IG live-nya Gracia Poli. Nah, dia kan bilang apa? Dia Hmm. selalu tersenyum walaupun ketika melakukan kesalahan dia selalu tersenyum. Kenapa harus tersenyum? Biar endorfinnya tetap stabil. Nggak Wow. muncul kortisol. Bisa dicontoh. Iya, kalau kita stres muncul kortisol kacau. Ya, ya, ya. Nah, nanti kalau kita Mempengaruhi ya performa. kita sharing lagi lebih banyak. Kalau orang tahu kan ini ya, brain brain gym yang gosok-gosok atau yang begini pegang kiri kanan ganti atau yang Hmm. tembak. Nah, itu namanya brain gym. Tapi ada lagi yang lebih bagus namanya brain gym. Brain game sama brain gym. Ada namanya Oke. Corridon Ball. Ada nanti lihat di IG saya. Itu lebih dahsyat untuk mengendalikan pikiran. Oke, next month kita harus ketemu. Sip. Itu kemarin saya sudah Oke? terapkan di atlet kriket, atlet Muay Thai, sama tinju. Ya hasilnya puji Tuhan emas. Mantap. Luar biasa. Oke, penutupan coach untuk followers-followers. Oke, Apa-apa. baik. Terima kasih. Karena saya baca dari satu artikel di luar, praktisi psikologi olahraga dari Amerika, dari salah satu universitas terkenal, saya lupa. Kadang saya baca habis lupa, tapi saya ambil isinya aja. Itu dia bilang, Nggak apa-apa. ya berlatih itu, fisik itu luar biasa. Tapi di belakang fisik, mental itu adalah rahasia atau senjata rahasia dari superhero di lapangan. Oke, Ya. dengarkan itu para atlet-atlet yang sedang lihat ini. Kita harus mulai menggerakkan apa mental Indonesia maju ya dengan Yes. hipnoterapi itu salah satu metode. Metode. Ada banyak metode, tapi kalau pendekatan hipnoterapi bisa cocok, monggo silahkan. Sip. Seperti itu Ya, ya. saya tidak mengklaim Oke. hipnoterapi paling bagus ya, tapi kalau cocok dengan itu silahkan, kalau dengan yang lain silahkan, Ya, tapi hipnoterapi ya, jalurnya seperti ini. ya. Karena kan kita harus setuju dulu, baru hipnoterapi ini bisa bekerja. Kalau kita nggak setuju, tidak bisa. Yes. Begitu ya. Ya, Oke, terima kasih banyak loh siap. Thank you. Coach Ya, John bisa sharing sama kita, bisa membuka pikiran, bisa mensosialisasikan apa itu hipnoterapi khususnya untuk meningkatkan performa olahraga. Terima kasih Mas Dudung yang sudah tanya-tanya ya. ya, Semoga ini menjawab semua pertanyaannya. Nanti kalau kurang kita buat IG live lagi deh. boleh. Mungkin yang lebih ngupas ke dalam lagi ya. Mungkin nanti IG Ini salah live-nya, satunya IG ya. live-nya itu di Visual ya, share. visual harus begitu. Boleh. Di share biar di posting juga boleh, silahkan. Siapa tahu teman yang ada yang mau dengar-dengarin lagi, silahkan. Oke, oke. Thank you so much. Sama-sama, Semoga di terima tahun kasih juga. 2022 kita nanti bisa lebih sehat, bahagia, dan juga sukses Ya, ya. tips bangun Happy New pagi. Year Oke, semuanya. Happy New Year. Tips bangun Oke. pagi. Kalau bisa ketika bangun pagi ngerasa masih ngantuk, berkatalah kepada diri sendiri, saya sehat, saya bahagia, hari ini saya dapatkan banyak rezeki. Terima kasih Tuhan. Nah, salah satu rahasianya self talk. Mantap. Ini bagus Ya, banget self ini. talk di pagi hari ketika pikirannya Self talk. masih ngantuk-ngantuk itu kan gelombangnya alfa. Jadi itu akan langsung masuk ke bawah Oke. sadar. Ya. Resolusi 2022 mungkin bisa dicoba. Ini ilmu baru. Jadi waktu bangun tidur langsung saya sehat, bahagia, dan Banyak rezeki atau lancar hari rezeki. ini mendapatkan rezeki. Amin. 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 Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas lagi dan selamat istirahat. Terima kasih. Salam sama Om suami, Swastiastu. sama anak ya, sehat selalu. Semoga kita Iya, jumpa di Bali. iya, Ya, Om iya. Swastiastu. Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Bye. wabarakatuh. Bye bye.